Belakangan ini, pasukan tentara Ukraina mengalami kemunduran yang signifikan. Terbaru, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 3 pesawat Su-25 milik Ukraina, serta 230 tentara Ukraina tewas saat serangan Rusia menghantam kota Kharkiv. Dikutip dari Tribun Medan, Rusia kembali meluncurkan serangannya ke pasukan Ukraina yang berada di Kharkiv pada Senin 23 Mei 2022. Dalam video yang beredar, Rusia meluncurkan serangannya dengan sistem radar canggih. Senjata itu dinilai ampuh untuk mengalahkan musuh. Hal tersebut terbukti saat sistem radar diluncurkan berhasil menembak jatuh 3 pesawat Su-25 milik Ukraina dalam sehari, termasuk yang berada di desa Kiselevka, wilayah Kherson, dan satu lagi di daerah Pavlograd, wilayah Kharkiv. Akibatnya 230 tentara Ukraina dikabarkan tewas. Tak hanya itu, mereka juga berhasil menembak jatuh 13 kendaraan udara tak berawak di daerah Chervony Yar dan beberapa lainnya di wilayah Kherson. Pada waktu yang sama, pasukan Rusia juga berhasil menggagalkan serangan pasukan Ukraina. Sebanyak 8 roket dan 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dimusnahkan saat melintas di wilayah Kharkiv. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov, mengatakan tentara Rusia telah menembak rudal jarak jauh di stasiun kereta api Malin di wilayah Zhytomyr. Serangan itu menyebabkan peralatan persenjataan militer Ukraina hangus terbakar. Pada Selasa 24 Mei 2022, Rusia kembali memamerkan kecanggihan artileri howitzer MSTAB melalui sebuah video. Dalam video yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, tampak artileri itu sedang melaksanakan misi tembak. Artileri dilepaskan dari distrik militer barat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina. Untuk menghancurkan benteng tersebut digunakan cangkang berdaya ledak tinggi, sehingga memungkinkan untuk menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng, termasuk benteng beton milik musuh yang berada di dalam. Diketahui perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina hingga kini masih terus berlangsung. Terbaru, Ukraina disebut akan mendapatkan bantuan militer dan kemanusiaan dari 20 negara. Satu di antaranya adalah Denmark yang dikabarkan berkomitmen untuk mengirim sistem rudal anti kapal Harpoon. Harpoon merupakan rudal jelajah yang bisa meluncur di permukaan laut untuk menargetkan kapal sejauh 300 km. Biasanya Harpoon dipasang di atas kapal atau pesawat. Denmark merupakan satu-satunya negara yang memperoleh sistem berbasis darat untuk perlindungan pantai. Selain itu, Denmark akan menambah lapisan perlindungan ke pelabuhan Laut Hitam Ukraina di Odessa yang diyakini berada di bawah ancaman invasi Rusia dari laut. Sedangkan Republik Ceko menawarkan helikopter serang, tank, dan sistem roket. Pada Selasa 24 Mei 2022, Rusia kembali memamerkan kecanggihan artileri howitzer MSTAB melalui sebuah video. Dalam video yang diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia, tampak artileri itu sedang melaksanakan misi tembak. Artileri dilepaskan dari distrik militer barat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina. Untuk menghancurkan benteng tersebut digunakan cangkang berdaya ledak tinggi, sehingga memungkinkan untuk menimbulkan kerusakan maksimum pada benteng, termasuk benteng beton milik musuh yang berada di dalam. Diketahui perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina hingga kini masih terus berlangsung. Terbaru, Ukraina disebut akan mendapatkan bantuan militer dan kemanusiaan dari 20 negara. Satu di antaranya adalah Denmark yang dikabarkan berkomitmen untuk mengirim sistem rudal anti kapal Harpoon. Harpoon merupakan rudal jelajah yang bisa meluncur di permukaan laut untuk menargetkan kapal sejauh 300 km. Biasanya Harpoon dipasang di atas kapal atau pesawat. Denmark merupakan satu-satunya negara yang memperoleh sistem berbasis darat untuk perlindungan pantai. Selain itu, Denmark akan menambah lapisan perlindungan ke pelabuhan Laut Hitam Ukraina di Odessa yang diyakini berada di bawah ancaman invasi Rusia dari laut. Sedangkan Republik Ceko menawarkan helikopter serang, tank, dan sistem roket.